Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Perkenalkan saya Inik, mahasiswi Hukum Tata Negara kelas B dengan NIM 10323072. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan resume mengenai dana kampanye dalam pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, khususnya pada pasal 74 hingga 76. Mari kita mulai. Bayangkan, pada sebuah perlombaan lari, semua peserta seharusnya berdiri di garis start yang sama, berlari dengan aturan yang sama, dan menang karena kemampuan terbaik mereka. Begitu pula pada pilkada seharusnya. Namun pada kenyataannya kampanye membutuhkan biaya yang tentunya tidak sedikit, mulai dari iklan, perjalanan, hingga kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Tanpa adanya aturan yang jelas, siapa yang mempunyai uang lebih banyak, dia yang mempunyai peluang lebih besar untuk menang. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang kita junjung bersama. Nah, inilah mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu hadir untuk memastikan bahwa konsentrasi politik tetap berpijak pada 3 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Sehingga kekuatan modal tidak bisa begitu saja mendominasi dan merusak proses demokrasi kita. Sebelum membahas aturannya, kita perlu memahami dulu mengapa regulasi ini begitu mendesak, apa masalah hukum yang melatar belakanginya. Ada 2 isu besar yang perlu kita sorot. Yang pertama yaitu korupsi. Nah, ketika biaya kampanye sangat tinggi, calon kepala daerah seringkali bergantung pada para penyandang dana besar. Masalahnya, ini menciptakan hubungan yang berbahaya, hubungan balas jasa. Artinya, setelah terpilih, sang pemimpin tersebut mempunyai rasa hutang kepada para donatur besar mereka. Inilah yang menjadi akar dari banyak kasus korupsi yang kita saksikan selama ini. Yang kedua yaitu ketimpangan akses. Calon yang didukung pemodal besar akan jauh lebih mudah menyebarkan namanya ke publik dibandingkan calon yang kapasitasnya itu baik, tetapi modalnya itu sangat terbatas. Ini jelas merusak prinsip kesetaraan dalam demokrasi. Maka muncul pertanyaan yang sangat krusial, apakah regulasi dana kampanye yang ada saat ini benar-benar mampu membendung praktik politik transaksional yang mengancam legitimasi hasil pilkada? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat terlebih dahulu fondasi hukum yang mengaturnya. Secara konstitusional, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Ini adalah payung konstitusi tertinggi kita. Secara teoritis, kita bisa berpijak pada teori negara hukum dari Julius Stahl yang menegaskan bahwa setiap hak politik warga negara wajib dilindungi melalui mekanisme hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Kemudian secara teknis operasional hadirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana instrumen utama. Undang-undang ini secara sistematis mengatur 3 hal pokok. Yang pertama yaitu sumber-sumber dana kampanye yang diperbolehkan. Yang kedua, kewajiban pelaporan melalui rekening khusus kampanye. Dan yang ketiga yaitu mekanisme audit oleh lembaga yang berwenang. Kombinasi ketiga landasan ini mencerminkan cita-cita sebuah demokrasi yang sangat sehat ya, yaitu kompetensi yang fair, tanpa hambatan finansial yang bersifat diskriminatif. Nah, setelah kita ketahui aturannya, pertanyaan berikutnya adalah sudah berjalankah aturan ini dengan efektif di lapangan atau sebaliknya? Jawabannya itu masih ada gap yang cukup signifikan antara regulasi dan realita. Masalah pertama yaitu celah pengawasan. Meski sudah ada kewajiban rekening khusus kampanye, pada kenyataannya masih ada transaksi yang mengalir melalui jalur tidak resmi, seperti rekening pribadi, transaksi tunai, atau bahkan melalui pihak ketiga. Nah, jalur-jalur seperti ini sangat sulit dilacak oleh sistem audit formal yang ada pada saat ini. Masalah yang kedua yaitu efektivitas audit itu sendiri. Audit yang dilakukan seringkali hanya bersifat administratif, memeriksa apakah dokumennya sudah lengkap, apakah formatnya benar, tetapi tidak menyentuh pertanyaan yang lebih penting. Apakah angka-angka itu mencerminkan aliran dana yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan? Ini yang disebut sebagai audit kepatuhan, bukan audit investigatif.
Disinilah argumen akademis yang perlu kita tegaskan. Tanpa sanksi yang benar-benar berdaya, seperti mekanisme diskualifikasi pasangan calon yang terbukti melanggar, maka kewajiban pelaporan dana kampanye itu beresiko hanya sebagai formalitas di atas kertas saja. Ada, tetapi tidak bermakna secara substantif. Berdasarkan keseluruhan analisis yang menggunakan metode IREC, Issue, Rule Analysis and Calculation, kita sampai pada beberapa kesimpulan penting secara normatif. Pasal 74 hingga 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi. Pengaturannya secara konseptual sudah cukup komprehensif, namun secara implementasi efektivitasnya itu sangat bergantung pada dua faktor. Yang pertama itu integritas para pelaksana di lapangan, dan yang kedua itu ketajaman instrumen audit yang digunakan. Oleh karena itu, ada dua langkah strategis yang perlu segera didorong. Yang pertama itu harmonisasi data lintas instansi seperti KPU, Bawaslu, dan PPATK harus saling terkoneksi dan berbagi data secara real time agar aliran dana yang mencurigakan itu bisa segera terdeteksi. Kedua, pergeseran dari audit kepatuhan administratif menuju audit investigatif yang menelusuri substansi dan realita aliran dana secara menyeluruh. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait dana kampanye bukan sekedar soal memenuhi prosedur hukum semata. Ini adalah investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Ketika transparansi dan akuntabilitas dana kampanye benar-benar ditegakkan, kita tidak hanya mencegah korupsi, kita sedang membangun sebuah sistem yang memungkinkan pemimpin daerah yang terbaik, bukan pemimpin daerah yang terkaya yang bisa tampil dan dipilih oleh rakyat. Penguatan pengawasan dana kampanye adalah syarat mutlak untuk melahirkan pemimpin daerah yang memiliki legitimasi moral yang tinggi dan yang benar-benar bebas dari belenggu balas jasa politik semata. Demikian presentasi, semoga resume ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan dana kampanye dalam sistem hukum kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.